Farmakognosi. Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang berarti obat, dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, farmakognosi adalah pengetahuan tentang obat khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Farmakognosi. Menurut Bruneton pada tahun 1999, farmakognosi merupakan ilmu yang mempelajari bahan alamiah yang dapat digunakan sebagai bahan obat dan melibatkan identifikasi, karakterisasi, dan uji aktivitas senyawa-senyawa aktif dalam bahan tersebut. Simplicia. Menurut buku farmakognosi, yaitu pengetahuan bahan alam untuk ilmu kedokteran dan farmasi oleh Dr. Tejokorda Gede Tirtanindya, Simplicia merupakan bagian-bagian tanaman yang telah diolah secara mekanis atau dibersihkan dari kotoran ataupun bahan lainnya yang kemudian dikeringkan atau diawetkan. Perkembangan penggunaan Simplicia dalam farmakologi modern. Simplicia atau bahan obat alami telah digunakan dalam pengobatan sejak zaman dahulu. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, farmakologi modern mulai beralih ke obat-obatan sintesis. Namun, belakangan ini minat terhadap penggunaan Simplicia sebagai bahan obat semakin meningkat kembali. Hal ini terkait dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan penggunaan bahan alamiah yang lebih aman dan berpotensi menimbulkan efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan obat-obatan sintesis. Tokoh-tokoh sejarah farmakognosi. Pertama, Pedanius Dioscorides 40-90 Masehi, merupakan dokter Yunani yang terkenal dalam bidang farmakognosi. Ia menulis sebuah buku yang berjudul De Materia Medica, berisi informasi tentang lebih dari 500 jenis tumbuhan, obat, dan bahan lainnya yang digunakan dalam pengobatan pada saat itu. Yang kedua, Theopratus 372-287 sebelum Masehi, seorang ahli filsuf dan naturalis Yunani yang dikenal juga sebagai bapak botani. Ia menulis buku yang berjudul Historia Plantarum yang berisi informasi tentang lebih dari 500 jenis tanaman dan bahan alam lainnya yang memiliki khasiat medis dan kosmetik. Berikutnya, Ibnu Sina 980-1037 Masehi, merupakan seorang dokter dan filsuf asal Persia. Ia menulis sebuah ensiklopedia medis yang sangat terkenal yang disebut The Canon of Medicine. Sejarah farmakognosi di dunia. Pada tahun kurang lebih 2500 sebelum Masehi, diketahui dari lempeng tanah liat di perpustakaan Ashurbanipal di Assyria. Terdapat Simplicia, yakni kulit delima, opium, hadas manis, madu, ragi, minyak jarak. Tahun 466 sebelum Masehi, di Yunani, Hippocrates, seorang tabib, mengenal kayu manis, Hyoscyaminea, gentiana, kelembek, gom Arab, bunga kantil, dan sebagainya. Tahun 1737, Linnaeus atau ahli botanis Swedia menulis buku Genera Plantarum. Genera Plantarum merupakan buku pedoman utama dari sistematika botani. Tahun modern. Dirintis oleh Martius, apoteker Jerman, dengan bukunya Grundrisse der Pharmakognosie des Pflanzenreiches telah menggolongkan Simplicia menurut segi morfologi dan cara-cara untuk mengetahui kemurnian Simplicia. Perkembangan farmakognosi di Indonesia. Farmakognosi di Indonesia telah berkembang sejak masa penjajahan Belanda. Belanda membutuhkan tanaman obat-obatan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di negara mereka. Hal ini mendorong terbentuknya laboratorium farmakognosi pertama di Indonesia pada tahun 1912 di Kebun Raya Bogor. Pada masa penjajahan Jepang, penelitian farmakognosi di Indonesia sempat tertahan, namun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bidang farmakologi mulai berkembang lagi. Pada tahun 1952, didirikanlah Fakultas Farmasi di Universitas Indonesia yang membuka jurusan farmakognosi. Farmakognosi sekarang berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19, terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Saat ini sudah sampai ke usaha-usaha isolasi, identifikasi, dan teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisa kuantitatif dan kualitatif. Kesimpulan, berdasarkan paparan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan baik dari segi sejarah, karakteristik, maupun pengembangannya dalam bidang farmakologi modern.